Orang nanti bangun di malam hari, dia kerjakan sholat jawful lail yang dikatakan setelah yang wajib 5 waktu ini, tahajud ini yang paling utama daripada sunnah Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengenali Rasulullah, kenapa wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan hub cinta. Allah enggak benci, enggak digolongkan orang ini baghadu haka. Wa na'udzubillah min dzalik, ini rugi. Wa minal khasirin, ini orang yang rugi. Laisa minal muflihin, bukan orang mendapatkan al-falah, kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis al-khair yang penuh dengan kebaikan barakah ini. Kita duduk untuk mendapat fadilah daripada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan untuk mendapatkan barakah daripada fadilatul ratib al-Idrus al-Imam As-Samsi Sumus Muhinafus Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar al-Idrus. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan keberkahan selalu, amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Syafi'i, mata'an Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua jamaah majlis al-khair, mudah-mudahan digobul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Nabi Muhammad SAW ini luar biasa sunnah. Dalam kitab Marokil Ubudiyah, Syekh Nawawi Banten katakan, Matan Bidayatul Hidayah karangan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, siapa kita menjalankan sunnah yang termasuk perintah Allah, mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita kepengen, ya sudah barang tentu mati husnul khatimah. Kita kepengen punya akhlak karimah. Kita kepengen jadi orang yang dilihat orang mendapat doa itu orang. Di antara kenapa kita baca Maulid Nabi, untuk kita dipandang Rasulullah. Bayangkan, langsung dilihat Nabi. Dari zaman Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf Mauladawilah, amalan-amalan ini udah nggak ada ijazah. Wa ila salawat li Rasul, kecuali salawat ke Nabi Muhammad SAW ini terus langsung biwasitatir Rasul, dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Jadi kita baca Maulid Nabi karena untuk kita menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Apa sunnah Rasulullah ini? Qiraatul Quran, termasuk yang mana banyak didawamkan alim ulama min zuriyatul Rasul ataupun dari para masyayikh, yang untuk kita ini mendapatkan fadilah di mata kita, di telinga kita, dalam pertetanggaan kita, dalam hidup. Masya Allah. Karena dikatakan Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Petunjuk Al-Quran kepada orang ahlu tuqa, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihi, enggak ada keraguan dalam Al-Quran ini yang bisa nenangin hati. Jadi pandangan mata benar, ya pasti jadi hati ini lempeng. Salat tambah khusyuk karena ngehiasi hidup itu dengan qiraah Quran. Nah, ini di bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengenali kebaikan untuk mata kita dengan qiraatul Quran. Karena dikatakan Al-Quran ini kitab yang enggak ada keraguan di dalamnya.
diceritakan Nabi Allah Hud alaihi salam, diceritakan Nabi Allah Musa alaihi salam, diceritakan Nabi Allah Harun alaihi salam, diceritakan kaza wa kaza dan seterusnya. Kenapa? Karena petunjuk kita umat Sayyidina Muhammad. Al-Quran ini untuk kita ikuti sebagai tuntunan yang akan nuntun orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat, terutama ngerti apa sih salat, perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Marakil Ubudiyah tersebut bahwasanya amrun, perintah Allah ini terbagi menjadi dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Sunnah di sana dikatakan nawafil. Nawafil ini sunnah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam kitab Marakil Ubudiyah matan Bidayatul Hidayah. Karangan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini cinta kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah qaddasallahu sirrahu. Begitu itu sampai meninggalnya Habib Ali ini umur-umurannya sama sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Kalau kita ini senang apa nih, ngidolakan apa nih, berarti kita akan seperti itu. Makanya yang benar. Kita lihat Rasulullah Muhammad SAW. Karena dikatakan Rasulullah SAW ini dikatakan uswatun hasanah, suri tauladan, yang nggak ada sebanding dengan dia Nabi SAW. Orang biasakan Nabi membiarin. Orang nggak kenal Rasulullah ini biarkan, dia akan mendapatkan kerugiannya sendiri. Kuntum khairu ummah, kita disebut di Al-Quran. Diutamakan Allah Subhanahu wa taala karena kita umat yang utama Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Kita ini orang yang beruntung. Laisa minal khasirin, bukan orang yang mendapatkan kerugian, yang dapat sumpah Allah naudzubillah, kena apes, kena bala, kena musibah, karena kita bukan di jalur-jalur yang salah, yang salah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sabar. Ciri tanda umat Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW ini ngerti Quran. Mata ma'rifah, ngerti apa itu kalam ilahi, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidur setelah dia baca Quran, bangun tidur dia baca Quran, fi jawfulail, dalam bangun di malam hari, begitu bangun salawat dengan Nabi Muhammad SAW, terus qiraatul baca Quran, luar biasa. Jadi memang dikatakan suruh hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Kalau Rasul dikatakan Nabi adibu auladakum ala salasati hisal, hubbin nabikum wa ahlu baiti thumma qiraatul Quran. Kalau kita baca Quran hati kita tenang. Karena sunnah Nabi Muhammad pertama diingat. Kalau kita bangun di malam hari ini kita tenang. Maka dikatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa hakadha, terus pula itu zikrul anbiya, di saat kita mengingat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Sehingga kamu berzikir, kamu bangun di malam hari, kamu qiraah Quran, baca Quran bi anna Muhammadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang ini ngerti Quran. Orang ngerti bangun di malam hari. Dia kerjakan salat fi jawful lail, yang dikatakan setelah yang wajib 5 waktu ini, tahajud ini yang paling utama daripada sunnah Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengenali Rasulullah, kenapa wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan hub, cinta. Allah enggak benci, enggak digolongkan orang ini bagha, durhaka. Wa na'udzubillah min zalik, ini rugi. Wa minal khasirin, ini orang yang rugi. Laisa minal muflihin, bukan orang mendapatkan al-falah, kemenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui Rasulullah untuk kita mencintai Nabi, untuk kita mengikuti Nabi, untuk kita mencintai Nabi SAW ini, mendapatkan sunnah Nabi SAW, karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita cinta Nabi. Dikatakan Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Kita mendapatkan cinta Rasulullah, kita enggak cinta ke Nabi. Nauzubillah. Wa man ahabbani, dikatakan Rasulullah, terus untuk kita mendapatkan cinta Nabi, terus cinta Nabi ini kenapa terus kalau kita cinta Rasulullah? Kalau kita cinta Nabi, kita mendapatkan surga. Amin, Allahumma amin. Beruntung orang ini mendapatkan al-falah, kemenangan. Ilal ladzina amanu, orang bukan yang huwa minal khasirin. Allah sudah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Orang ini orang mendapatkan kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang membawa iman kepada Allah, wa amilu salihat, tambah terus, akan bertambah terus, tambah terus, tambah, karena barakah siapa coba kira-kira? Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW.
Karena fadilatus sunnah Rasulullah yang dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Marakil Ubudiyah Matan Bidayatul Hidayah, karangan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali radhiyallahu anhum waradhahuma, itu dikatakan nawafil yang akan mendapatkan kita kecintaan Allah Subhanahu wa taala lantaran kita menghidupkan sunnah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Di antaranya seperti ini, baca Maulid Nabi SAW. Alhamdulillah Lugawi Sultanuh dikatakan. Kita ini bukan raja karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan raja-raja itu menjadi rajanya kita. Misal, kita ini bukan orang yang besar karena orang yang besar-besar itu Allah besarkan karena Allah Subhanahu wa taala besarkan. Dan segala sesuatu Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Bersyukur kita kepada Allah. Ini di antara bulan Rajab banyak kita qiraatul Quran, menghidupkan sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tambah khusus salat di bulan Rajab karena bulan turun perintah salat 5 waktu yang Allah perintahkan, yang dihukumi ulama fikih fardu hukumnya. Ya, fardu kifayah ya fardu. Fardu ya fardu kifayah ya fardu. Kenapa terkadang musafir di jamak? Kadang berubah waktunya itu. Salat turun wajib enggak bisa. Karena dikatakan fardu hukumnya, bukan wajib. Di hari Jumat fardu ain. Laki-laki ya, kalau dia enggak ngerjakan sembahyang cuma 3 kali, syahadat lagi kafir. Nauzubillah min dzalik. Perempuan enggak wajib sembahyang Jumat. Karena fardu salat. Agam salat al-dzikri dikatakan Rajab ini dikatakan syahrullah karena bulan awal kita umat Sayyidina Maulana Muhammad SAW mengerjakan salat. Untuk mengibadahi Allah dzikri. Untuk mengibadahi aku, kata Allah. Orang akan hidupnya teratur, akan diatur, ditata Allah Subhanahu wa taala kalau ia mengatur hatinya untuk zikir, untuk ibadah kepada Allah dengan mengerjakan salat 5 waktu. Ditawar, geblek orang nih. Ditawar, kepengen subuh enggak ada salat. Wah, ini Habib ini subuh malas kita ngantuk. Bahlul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruhkan kita sembahyang subuh untuk badan kita sehat? Berarti orang ini orang aneh, dia kepengen sakit. Nauzubillah min dzalik. Begadang segala macam. Begadang. Beb, anak kepengen begadang udah enggak tahajud enggak pakai tidur, Beb, pakai begadang. Itu bukan tahajud, salat-salatan itu. Tahajud kudu tidur. Ya mulai salat setelah tidur di malam hari. Wa ja'alna al-laila libasa, perintah Allah berarti wajib. Apa yang diperintah Nabi berarti sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengikuti aturan Allah SWT, afiyah dikatakan. Kalau kita mengikuti tuntunan Al-Quran Al-Karim, kenapa? Karena dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi. Enggak ada keraguan dalam Al-Quran. Kalau orang bingung, memang orang dia bingung. Kalau orang bingung, pikirin ngapain? Ikuti orang yang enggak bingung. Kenapa? Karena Al-Quran di hatinya orang ini hidup. Kayak Ustaz Syafi'i, Masya Allah. Kalau kita melihat kebaikan ini jadi ukuran Allah. Kenapa? Karena Allah melihat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah menjadikan dia Rasulullah ini tuntunan kita, uswah untuk kita supaya kita benar, supaya kita rapi, supaya hidup kita tertata. Jadi kalau orang ikuti aturan Nabi SAW, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Kalau kita ngikuti, kita baca maulid, ngahadirkan Nabi di hati kita, itu pasti Nabi. Bayangkan, nggak usah pakai zahir pandangan mata. Kita pikirin di hati itu pasti Rasulullah. Apalagi kita bayangkan Rasulullah SAW. Ini Masya Allah. Orang mulia dikatakan. Karena ya habibkumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lisan kita, tapi kalam ilahi, Al-Quran mengatakan itu. Akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusulan Nabi Muhammad, baca maulid Nabi Muhammad. Kita baca maulid Nabi Muhammad ini menghidupkan Rasulullah di hati kita. Itu dikatakan oleh Ali Habsi. Untuk kita mengenali Nabi SAW dengan membaca maulid Nabi SAW. Kita baca maulid Nabi berarti hidup di hati kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah suruh kita baca Quran. Rasulullah menyuruhkan kita untuk qiraah Al-Quran, untuk kita mengenali huruf-huruf Al-Quran itu harfan bil harfan. Yang insya Allah Al-Quran yang dibaca itu menyelamatkan kita. Amin. Orang yang baca Quran Quran jadi penolong orang ini. Hati-hati, harus sering jadi orang yang sampai mati kita banyak ketimbang sedikit baca Quran. Jadi baca-baca mudah semampu-mampunya.
Mahrajul huruf. Udah paling penting mahrajul huruf, fathah kasrah, udah. Sukun apa segala macam, udah nggak usah mikir apa segala macam tafsirnya itu kata-kata ribet. Itu kerjaan ulama akhirah, ulama yang rasikh bil ilm, guru yang amanah, yang ngerti bagaimana kita menjadi orang supaya kita ini dilihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala untuk kita ngikuti nabi wajib. Wajib kenapa, Beb? Kalau enggak ngikuti kita ke neraka. Nah, terus kita wajib ke neraka lo PA. Orang enggak ada wajib ke neraka, wajib ke surga begitu. Jadi harus hati-hati. Bagaimana kita mengenali huruf Quran? Ya pasti kita akan mengenali karena wajib yang Allah Subhanahu wa taala atur untuk kita yafaqihu fiddin. Allah berikan orang ini pemahaman karena dia mau untuk, sehingga Allah mau kepada orang ini untuk dikehendakinya Allah ngerti faqih ilmu. Bayangkan. Dari kita berusaha ikhtiar. Gara-gara apa? Enggak mau baca Quran, malas. Gara-gara malas bertentangin tuh huruf. Wah, ini bahaya mata-mata begini. Di akhirat mendapatkan kerugian. Khatamallahu ala kulli wa ala absarihim, dikatakan. Allah terus butakan nanti di akhirat. Naudzubillah. Tapi orang yang diketol, harus semangat. Maksain diri bangun pagi-pagi untuk lihat huruf-huruf Quran ini. Kenapa? Karena dia yakin andai kata aku baca Quran ini rezekiku akan ngalir lancar berkah. Itu bayangkan. Karena janji Allah, in tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Dan orang yang mendapatkan ketetapan hati, orang yang mendapatkan kesenangan yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah qabul hajat kita semua, Allah berikan sehat afiat badan kita semua, Allah berkahi majlis al-khair, Allah beri kemudahan Syafi'i, Allah qabul hajat Syafi'i. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.